Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ritian dengan NIM 0538488189 dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 4 di Universitas Terbuka Jakarta. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas 3 perencanaan program komunikasi. Saya memilih tema yaitu kampanye literasi digital bagi mahasiswa untuk mencegah penyebaran hoaks di media sosial. Kampanye ini dipilih karena maraknya penyebaran informasi palsu yaitu hoaks di media sosial yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Program komunikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memilah, memverifikasi, dan menyebarkan informasi secara bertanggung jawab. Pada bab 1, terdapat pendahuluan yang memiliki latar belakang. Perkembangan media sosial telah memudahkan masyarakat dalam memperoleh dan menyebarkan informasi, namun kemudahan tersebut juga meningkatkan risiko penyebaran hoaks yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan keresahan di masyarakat. Mahasiswa sebagai pengguna aktif media sosial perlu memiliki kemampuan literasi digital agar mampu memilah informasi yang benar dan tidak ikut menyebarkan berita palsu. Oleh karena itu, diperlukan program komunikasi berupa kampanye literasi digital untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan mahasiswa dalam menghadapi hoaks di media sosial. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada tahun 2023, peningkatan pengguna media digital harus diimbangi dengan kemampuan literasi digital agar masyarakat mampu menyaring informasi secara kritis. Selain itu, literasi digital menjadi salah satu kompetisi penting dalam menghadapi tantangan penyebaran hoaks di ruang digital. Terdapat rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana meningkatkan literasi digital mahasiswa dalam menghadapi hoaks di media sosial. Yang kedua, bagaimana merancang kampanye komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap bahaya hoaks. Adapun tujuan kampanye ini, tujuan umumnya yaitu untuk meningkatkan kemampuan literasi digital mahasiswa agar mampu mengenali, memverifikasi, dan mencegah penyebaran hoaks di media sosial. Sedangkan tujuan utama kampanye ini adalah 1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang literasi digital. Kedua, menumbuhkan sikap kritis terhadap informasi yang beredar di media sosial. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Manfaat program kampanye ini, mahasiswa diharapkan agar dapat meningkatkan kemampuan dalam menyaring informasi serta membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Sasaran program kampanye ini adalah mahasiswa perguruan tinggi yang aktif menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi dan pencarian informasi. Bab kedua, terdapat analisis permasalahan. Penyebaran hoaks di media sosial masih menjadi masalah yang sering terjadi karena banyak pengguna yang langsung membagikan informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Mahasiswa sebagai pengguna aktif media sosial juga berpotensi menjadi penyebar maupun korban hoaks apabila tidak memiliki kemampuan literasi digital yang baik. Analisis sasaran program kampanye ini adalah mahasiswa perguruan tinggi yang berusia sekitar 18-25 tahun. Kelompok ini aktif menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Twitter sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi sehari-hari. Pihak yang terlibat dalam program ini
meliputi mahasiswa sebagai sarana utama, perguruan tinggi sebagai pendukung kegiatan, organisasi kemahasiswaan sebagai pelaksana kampanye, serta Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai mitra edukasi literasi digital. Berdasarkan hasil analisis, mahasiswa memiliki potensi besar untuk menjadi agen literasi digital. Oleh karena itu, diperlukan program kampanye yang menarik dan edukatif untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengenali serta mencegah penyebaran hoaks di media sosial. Pada bab 3, strategi program komunikasi, terdapat tujuan komunikasi yang dimana program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan mahasiswa dalam mengenali dan memverifikasi serta mencegah penyebaran hoaks di media sosial. Strategi komunikasi yang efektif harus memperhatikan tujuan, sasaran, pesan, media, dan evaluasi agar pesan dapat diterima dengan baik oleh khalayak sasaran. Penggunaan media digital juga dinilai efektif dalam menjangkau generasi muda, khususnya mahasiswa. Pesan utama yang disampaikan dalam kampanye ini adalah saring sebelum sharing. Cek fakta, hindari hoaks. Pesan ini bertujuan mengajak mahasiswa untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Strategi komunikasi dilakukan melalui pendekatan edukatif dan persuasif dengan memanfaatkan media yang dekat dengan mahasiswa, yaitu media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp, webinar atau seminar literasi digital, penyebaran poster dan infografis digital, kampanye edukasi melalui organisasi kemahasiswaan. Strategi komunikasi yang memanfaatkan media digital dan pendekatan edukatif diharapkan dapat meningkatkan literasi digital mahasiswa sehingga mampu mengurangi penyebaran hoaks di media sosial. Pada bab 4, terdapat implementasi program di mana rencana kegiatan program kampanye literasi digital bagi mahasiswa untuk mencegah penyebaran hoaks di media sosial akan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu 1. Sosialisasi program kepada mahasiswa, webinar literasi digital dan cek fakta, pembuatan serta penyebaran konten edukasi di media sosial, kampanye digital dengan slogan saring sebelum sharing, dan evaluasi pelaporan hasil kegiatan. Pada bab ini terdapat monitoring dan evaluasi, di mana monitoring dilakukan selama program berlangsung untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana. Evaluasi dilakukan dengan mengukur jumlah peserta yang mengikuti kegiatan, menilai tingkat partisipasi peserta selama webinar, mengukur keterlibatan engagement pada media sosial kampanye, dan menyebarkan kuesioner untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta mengenai literasi digital. Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dalam perencanaan program komunikasi untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program. Selain itu, literasi digital yang baik dapat membantu masyarakat menggunakan media digital secara cerdas dan bertanggung jawab. Hasil yang diharapkan dari program ini yaitu meningkatnya pengetahuan mahasiswa mengenai literasi digital, meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mengenali hoaks, terciptanya budaya bermedia sosial yang baik, bijak, dan bertanggung jawab. Kesimpulannya adalah perkembangan media sosial memberikan manfaat yang besar dalam menyebarkan informasi, namun juga berpotensi meningkatkan penyebaran hoaks. Oleh karena itu,
diperlukan program komunikasi yang mampu meningkatkan literasi digital mahasiswa melalui kampanye literasi digital bagi mahasiswa untuk mencegah penyebaran hoaks di media sosial. Diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk memilah, memverifikasi, dan menyebarkan informasi secara bertanggung jawab. Saran untuk mendukung keberhasilan program diperlukan kerjasama antara mahasiswa, perguruan tinggi, organisasi kemahasiswaan, dan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran literasi digital. Program serupa juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar dampaknya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dan juga terdapat harapan pada program ini yang diharapkan dapat menciptakan generasi muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media digital sehingga dapat membantu mengurangi penyebaran hoaks di masyarakat. Cukup sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.